Halo, selamat datang kembali di channel Rico B2B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang apa itu strategi horizontal dan apa itu strategi vertikal dalam peningkatan penjualan Anda, ya, dalam peningkatan bisnis Anda. Apa itu strategi horizontal dan apa itu strategi vertikal? Bisa diterapkan di skala rumahan, ya, di skala usaha rumahan ataupun di usaha yang sudah kelasnya corporate, gitu ya. Saya akan menjelaskan dari strategi vertikal. Oke, strategi vertikal yang mana bentuknya adalah naik, ya, atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Bentuknya adalah horizontal, ke atas, ya, gitu ya, lurus, ya, garis lurus dari bawah ke atas. Itu adalah vertikal. Yang mana artinya adalah vertikal itu adalah strategi vertikal itu adalah strategi peningkatan penjualan yang dilakukan dengan cara penambahan new customer, penambahan register outlet Anda, ya, penambahan NOO Anda atau new open outlet atau new business Anda, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya 10 customer, maka dengan strategi vertikal Anda harus tingkatkan lagi, mungkin bisa jadi 15 atau 20 atau bahkan 3 bulan dan seterusnya, ya. Jadi strategi vertikal adalah strategi untuk menambahkan new customer, new business Anda, ya, untuk bisa lebih banyak lagi database Anda atau register outlet yang Anda miliki saat ini, gitu ya. Itu adalah strategi peningkatan penjualan melalui strategi vertikal. Oke, sekarang saya akan jelaskan strategi peningkatan penjualan horizontal, ya. Kalau horizontal artinya mendatar, ya. Artinya mendatar, garis lurus yang mendatar, ya. Oke, kalau mendatar itu berarti Anda tidak perlu melakukan penambahan new customer, ya. Akan tetapi strategi peningkatan penjualan horizontal adalah meningkatkan atau menambahkan item produk Anda, ya, atau menambahkan SKU Anda. Misalnya Anda sudah punya produk 5, ya, 5 produk. Anda tambahkan lagi item produknya yang belum masuk. Contoh misalnya Anda supply ke hotel, gitu ya. Anda udah supply berasnya. Nah, terus tisunya belum masuk, maka Anda harus tambahkan tisunya, ya, agar menambah SKU. Misalnya udah tambah tisunya, baru hanya toiletnya saja, misalnya baru hanya tisu toilet saja, gitu ya, maka tambahkan lagi tisu wastafelnya misalnya, ya, atau tisu facialnya, ya. Jadi itu adalah penambahan SKU, gitu ya, atau penambahan item produk, gitu. Jadi itu adalah strategi horizontal, ya. Jadi bukan yang menambahkan new customer sekarang ini. Berarti strategi horizontal adalah penambahan item produk atau penambahan SKU, gitu ya. Jadi kalau simpelnya gini, misalnya Anda supply produk misalnya beras, gitu ya. Saat ini Anda supply di restoran hanya beras saja, gitu. Sedangkan restoran itu membutuhkan produk minyak goreng, ya, atau produk tisu juga restoran membutuhkan, ya. Itu tugas Anda untuk menambahkan item produk baru, ya, atau penambahan item SKU, gitu ya. Itu adalah strategi horizontal. Penting sekali dua strategi ini, ya. Penting sekali untuk Anda lakukan dalam bisnis Anda, usaha Anda, ataupun Anda sebagai seorang sales, gitu ya. Anda harus meningkatkan penjualan Anda harus paham strategi ini dan harus di-maintain dengan baik strategi ini. Karena apa? Karena misalnya Anda punya dalam strategi vertikal, Anda misalnya punya top 10 Anda atau top 5 Anda atau 5 customer terbaik Anda, key account Anda hanya 5 misalnya, atau Anda punya top 10, ya, 10 customer terbaik, gitu ya. Key accountnya 10 terbaik. Andaikan misalnya dia tidak order, teman-teman, misalnya dia 5 customer nggak order, maka bisa dibayangkan betapa terjun payungnya omset Anda, gitu ya. Betapa terjun payungnya omset Anda turun sedrastis-drastisnya, karena 5 customer itu adalah tulang punggung usaha Anda, ya. 5 itu adalah jantungnya usaha Anda. Bayangkan jika jantung Anda putus, ya, teman-teman, ya, tentunya usaha itu akan kolaps, ya. Jadi strateginya gimana atau problem solvingnya seperti apa untuk mencegah hal itu terjadi, ya, dengan cara melakukan teknik atau strategi vertikal agar menjaga tetap stabilnya key account Anda. Misalnya Anda kekurangan 5 customer base Anda, gitu ya.
Anda sudah punya penggantinya ya. Anda sudah punya beberapa customer baru yang siap menggantikan omset yang hilang tadi ya teman-teman ya. Ingat bahwa bisnis itu selalu riskan dengan kehilangan omset teman-teman ya. Jadi nggak ada omset yang stabil, nggak ada omset yang permanen, nggak ada. Karena dunia bisnis itu selalu hilang dan silih berganti gitu ya. Di saat ini Anda punya customer, misalnya Anda punya customer A gitu ya, belum tentu customer A itu bertahan sampai berapa tahun gitu ya. Selalu ada kompetitor yang akan memasuki customer Anda. Akan selalu ada kompetitor yang berusaha menggeser produk Anda saat ini. Ya, jadi itulah betapa pentingnya Anda punya penambahan outlet atau penambahan new customer atau penambahan existing Anda melalui strategi vertikal tadi ya, kayak gitu. Kalau Anda misalnya melakukan strategi horizontal, kenapa penting? Penting karena apa? Karena misalnya Anda tidak menambahkan SKU, bayangkan Anda punya produk misalnya produk beras gitu ya. Anda hanya fokus di berasnya saja, ya. Anda tidak fokus ke minyak gorengnya, tidak fokus ke tisunya. Nah, bayangkan saat itu, ya, saat itu beras Anda tidak lagi mencukupi untuk untuk mensuplai ke customer Anda. Bayangkan Anda gagal panen, misalnya. Bayangkan Anda misalnya nggak dapat supplier yang harganya relevan dengan customer Anda, maka Anda akan siap kehilangan omset yang begitu besar, ya. Akan siap kehilangan omset itu. Tapi ketika Anda sudah punya backupan produk, misalnya Anda sudah punya minyak goreng, Anda punya tisu gitu ya. Ketika berasnya hilang, maka Anda masih punya produk lainnya, ya, masih punya tisunya, masih punya minyak gorengnya gitu. Jadi masih aman usaha Anda, masih aman ya, karena item produknya banyak yang masuk ke sana. Karena SKU banyak yang masuk ke sana. Saya ambil contoh misalnya tisu ya. Tisu misalnya Anda supply tisu ke sana. Anda supply-nya misalnya ada 5 SKU ya, ada tisu toilet, tisu facial misalnya, tisu napkin, terus tisu hand towel dan tisu kitchen misalnya. Misalnya tisu toilet Anda digeser oleh kompetitor, Anda nggak perlu takut karena masih ada 4 SKU yang bertahan teman-teman ya. Masih ada 4 SKU yang bertahan di tisu, dan masih ada item produk lainnya yang Anda supply ke sana. Nah, itulah betapa pentingnya strategi horizontal dan juga strategi vertikal Anda pertahankan. Anda maintain dengan baik, Anda kelola dengan baik, agar apa? Agar usaha Anda berkesinambungan, usaha Anda continue, ya. Usaha Anda tetap eksis walaupun misalnya digeser sama customer lain. Anda nggak perlu takut dan Anda nggak perlu risau. Kenapa? Karena strategi vertikal dan horizontalnya berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Jadi gitu. Apalagi Anda pemilik atau pelaku usaha distributor, itu sangat penting sekali. Karena distributor itu orientasinya adalah OA, outlet aktif teman-teman ya. OA itu minimal 90% daripada pencapaian bulanan Anda. Misalnya Anda punya 100 customer ya, maka 90% customer Anda harus order. OA-nya harus banyak, harus 90%. OA itu artinya outlet aktif ya. Jadi outlet aktif atau customer aktif yang ordernya rutin bulanan nih teman-teman ya. Rutin order kepada Anda. Bayangkan misalnya Anda punya 100 customer, OA-nya hanya 50%. Artinya 50% customer Anda order, 50%-nya nggak order gitu ya. Nah, kalau Anda punya strategi vertikal, artinya Anda nggak perlu khawatir teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya 100 customer, 50-nya nggak order, 50-nya lagi order, maka Anda tidak akan kehilangan omset begitu banyak karena ada penambahan new customer di bulan yang berjalan, teman-teman ya. Tim sales Anda atau Anda sendiri selalu maintain strategi vertikalnya, maka OA itu menjadi suatu hal yang aman ya. Outlet aktifnya selalu aman. Jadi kalau misalnya Anda punya 100, terus ada penambahan new customer-nya ada 10 gitu ya, atau ada 20 customer ya setiap bulannya nambah, OA-nya hanya 50%, otomatis Anda kehilangan 50 customer yang nggak order bulan itu. Tetapi Anda punya penambahan new customer 20, dan sama dengan adalah Anda outlet aktifnya 70% teman-teman ya.
50%-nya order dan penambahan new customer 20. Jadi 70 customer-nya order, 30-nya tidak. Seperti itu seolah-olah. Sebenarnya 50 customer nggak order, tapi karena ada penambahan 20 customer baru, seolah-olah hanya 30% yang hilang. Hanya 30% yang nggak order karena ada penambahan new customer di dalamnya gitu. Oke. Seperti itu pentingnya strategi vertikal dan pentingnya strategi horizontal. Semoga video kali ini bermanfaat. Bye.